Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin menjelaskan bagaimana sih koneksi antar materi yang sudah saya pelajari dalam pelatihan guru penggerak. Nah, di sini bisa kita lihat sebelum saya mendapatkan pelatihan ini ada beberapa pemikiran ya yang menurut saya itu benar ya. Tapi sebenarnya setelah saya mendapatkan pelatihan ini dari modul 1 itu salah. Yang pertama pemikiran saya salah itu yaitu saya beranggapan bahwa di mana anak tersebut ataupun peserta didik saya menganggap mereka itu adalah kertas putih. Di mana kertas putih itu tentu kosong dan saya sebagai guru itu bebas mau menuliskan apa saja sesuai dengan yang saya inginkan. Yang kedua, saya memiliki anggapan bahwa seluruh peserta didik itu memiliki kebutuhan yang sama, padahal sebenarnya tidak. Dan juga saya tidak terlalu berpikir tentang bakat ataupun minat anak. Yang jelas saya menjelaskan dan berharap mereka juga harus paham dengan apa yang saya jelaskan. Kemudian di dalam proses pembelajaran, saya menilai bahwa anak yang mendapatkan skor tertinggi itu adalah yang paling utama, dan anak yang tidak mendapat skor berarti dia buruk gitu. Pemikiran saya seperti itu dulu. Kemudian dengan pemikiran seperti itu saya tidak berpikir apakah mereka merasa nyaman dalam belajar atau bahkan merasa terkekang. Ya, seperti kita lihat pada gambar ini, banyak anak-anaknya itu yang di dalam proses pembelajaran kadang ada yang bosan ya ngobrol sama temannya, kemudian ada yang memperhatikan tapi kayaknya memperhatikan tuh bukan karena dirinya tapi karena keterpaksaan, dan bahkan ada pada saat proses pembelajaran anak itu yang tidur, yang mungkin main-main HP dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat ya. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1, saya memahami bahwa apa yang saya pahami, peserta didik itu unik. Dia memiliki keunikan dari lahirnya. Ya, secara kodrat alam dari lahir dia memiliki keunikan. Kemudian saya pahami bahwa pendidikan itu menjadi sarana untuk mengembangkan potensi anak kita. Kemudian juga kita harus mendidik sebagai guru sesuai dengan kebutuhan anak dan zamannya. Karena walau gimana pun namanya kita mendidik manusia, tentu akan terus berkembang ataupun fleksibel ya, akan berubah. Nah, begitu juga cara kita mendidik anak harus sesuai kebutuhan dan juga zamannya. Nah, kita mendidik karakter anak. Jadi tidak hanya nilai yang kita lihat dari pengetahuannya, cuman kita harus juga mendidik karakter anak ini, ya kan? Karena mungkin kita selama saya menjadi guru, mungkin saya lebih mementingkan dari segi pengetahuan saja, yang penting target KBM-nya tercapai, ya kan? Tanpa memikirkan bagaimana karakter anak tersebut. Serta saya berusaha setelah mendapatkan pembelajaran bahwa kita harus menciptakan merdeka belajar bagi peserta didik. Nah, dari kalkulasi keseluruhan dari materi yang ada, nah ini kan ada sistem among dari Ki Hajar Dewantara, di mana guru membimbing anak sesuai dengan kemampuan yang bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Jadi di mana kita sebagai guru, kita harus juga memberikan kenyamanan kepada anak di dalam proses pembelajaran, ya kan? Kemudian juga mengembangkan bakat dan minat yang disukai anak. Kemudian juga di dalam proses pembelajaran
mengusahakan tidak ada hukuman dan pemaksaan dalam pembelajaran. Karena ketika kita memberikan hukuman, kemudian ada pemaksaan dalam belajar, di situ tidak akan terwujud yang namanya merdeka belajar. Nah, dengan itu kita membuat suatu simulasi berupa permainan untuk anak, karena supaya menghilangkan kebosanan ataupun kejenuhan di dalam proses KBM, sehingga anak akan merasa nyaman di dalam proses KBM, dan tentunya dia materi yang dia serap itu tidak atas dasar keterpaksaan. Nah, setelah melakukan pelatihan atau membaca modul, maka yang akan saya terapkan di dalam kelas itu adalah tentunya saya harus selalu mengenal karakter anak. Jadi karena memang di dalam satu kelas itu aja ada beberapa anak ya, 36 orang anak gitu kan. Jadi tentu 36 karakter. Nah, ini jadi saya sebagai guru harus mengenal karakter anak tersebut. Kemudian saya berusaha untuk membuat peserta didik itu menjadi nyaman, karena dengan kenyamanan itu tentu akan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Karena kalau misalnya kita tidak nyaman, tentu anak murid itu juga akan merasa tidak nyaman gitu kan. Nah, yang keempat juga kita harus bisa sebagai guru itu menjadi suatu teladan bagi anak. Ya. Kemudian juga ini semboyan dari KHD ya, Ki Hajar Dewantara, Ingarso Tulodo ya, tauladan, menjadi tauladan. Kemudian ketika kita Inmadia Mangunkarsa, ketika kita berada di tengah, kita harus bisa membimbing peserta didik. Kemudian Turi Handayani, ketika kita berada di belakang siswa tersebut, kita harus bisa memotivasi, mendorong siswa itu, ya kan, menjadi siswa yang sukses. Nah, ini jadi memang tidak mudah menjadi seorang guru. Kemudian tujuan dari kita mempelajari modul, tentu kita menginginkan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan ataupun saya lakukan untuk ingin mencapai profil pelajar Pancasila, di mana siswa kita berharap dia menjadi siswa yang senantiasa gotong royong, kemudian dia berkebinekaan global, maksudnya ya tentu dia memahami bahwa memang Indonesia itu memiliki keragaman ataupun multicultural, ya kan. Kemudian juga dia memiliki penalaran yang kritis, ya kan, tidak hanya diam saja menerima apa adanya, tapi dia ada memberikan pendapat, tentunya dengan karakter ataupun akhlak yang mulia, kreatif, dan juga mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana yang akan kita wujudkan dengan menggunakan metode merdeka dalam belajar. Tentunya mereka tidak hanya mengukir prestasi yang ada di dalam kelas saja, tentu dia mengukir prestasi berada di luar kelas, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan bakat minatnya peserta didik tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.